Selamat datang kembali di channel YouTube Linguistik Forensik bersama saya, Thoriqul Haq. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menyapa dengan satu catatan khusus berkaitan dengan linguistik forensik yang menggunakan analisis CDA, Critical Discourse Analysis, atau analisis wacana kritis. Apa itu analisis wacana kritis? Adalah sebuah pendekatan untuk mempelajari suatu wacana, isu, ungkapan-ungkapan yang memandang bahasa sebagai sebuah bentuk praktik sosial. Ya, karena bahasa itu bagian dari budaya, bagian dari perkembangan sosial masyarakat yang punya karakter sendiri-sendiri. Critical Discourse Analysis atau analisis wacana kritis adalah menggabungkan kritik terhadap wacana dan penjelasan tentang bagaimana suatu wacana itu muncul dan berkontribusi pada realitas sosial yang ada. Critical Discourse Analysis sudah menjadi salah satu standar metodologi untuk keilmuan-keilmuan sosial, humaniora, yang memang menjadi cara kerja yang bisa mengungkapkan persoalan-persoalan yang secara wacana perlu dikritisi dan perlu diungkap lebih detail untuk supaya kalau ada persoalan dari sisi aspek sosial, dari sisi aspek budaya, humaniora, ini bisa menjadi satu kajian yang bisa bermanfaat dalam aspek keilmuan. Tidak hanya itu, persoalan-persoalan praktikal yang memang penting untuk diungkap supaya mendapatkan kejelasan, dan itu menjadi bagian dari suatu kajian yang menuntaskan dan bisa bermanfaat terhadap kehidupan manusia, maka salah satu konteks daripada analisis wacana kritis ini adalah metodologi yang memungkinkan untuk melakukan langkah-langkah analisis. Beberapa tokoh kunci Critical Discourse Analysis yang terus mengembangkan CDA ini sebagai metodologi kerja analisis, misalnya Norman Fairclough, kemudian Van Dijk, Reisgel, Wodak, yang masing-masing mempunyai satu metodologi dan karakter analisis yang dalam naungan Critical Discourse Analysis. Ada beberapa catatan penting, misalnya dalam analisis yang mendasar itu adalah teks dan konteks. Kemudian sosio, budaya, politik, ekonomi sebagai sebuah kontekstual eksternal yang itu bisa dianalisis ketika ada satu wacana bahasa yang memang perlu analisis terhadap keadaan sosial, budaya, ekonomi maupun politiknya. Kemudian dampak dan akibat yang bisa menjadi satu analisis terhadap wacana bahasa yang diucapkan oleh seseorang. Dan juga ada discourse historical approach yang mengungkapkan berbagai cara kerja sejarah suatu ucapan bahasa itu bisa dimunculkan hingga analisanya bisa diketahui latar belakangnya, teks dan konteksnya, kemudian argumentasinya. Oke, saya akan langsung memberikan contoh yang lebih konkret supaya cara pandang dari bagaimana CDA ini bekerja melakukan analisis lebih bisa difahami. Misalnya, ada orang yang mengucapkan satu kalimat bahasa yang menuduh ijazah orang lain palsu. Contoh ini tentu sangat menarik ya untuk kondisi saat ini. Yang ingin saya katakan bahwa kalau ini masuk dalam ranah hukum, maka cara kerja linguistik forensik mulai berlaku. Anggap saja data ini valid.
Datanya apa? Orang yang mengucapkan jelas, ucapannya jelas, kata-katanya jelas. Kalau kata-katanya dalam bentuk video, dalam bentuk rekaman, transkripnya juga jelas. Karena itu penting. Nah, linguistik forensik akan bekerja pada posisi data yang sudah jelas tadi itu, data yang sudah valid tadi itu. Maka, kalau ini linguistik forensiknya menggunakan analisis critical discourse analysis, maka pertama kali yang harus dilakukan analisisnya adalah teksnya. Deskripsi teks dari seorang yang mengucapkan tuduhan terhadap ijazah orang lain palsu itu, betul tidak ucapannya bahwa itu tuduhan? Atau ucapannya ada tidak? Misalnya kata persambungan. Apa itu kata persambungannya? Misalnya diduga. Atau kemungkinan. Atau potensi. Kalau ada kata-kata persambungan sebelum tuduhan ijazah palsu, diduga, potensi, kemungkinan, maka beda. Teksnya beda lagi. Ijazah dia palsu dengan ijazah dia kemungkinan palsu. Ijazah dia palsu beda dengan ungkapan ijazah dia diduga palsu. Nah, teksnya dulu diselesaikan. Kalau teksnya menyatakan bahwa ijazah dia palsu, maka kata-kata ini yang secara teks bisa dilakukan analisis. Karena ini penting sebagai sebuah analisis linguistik forensik, apakah kata-kata ini bisa menjadi aspek kalau di forensik itu berdampak terhadap hukum atau tidak. Karena ini forensik. Maka kemudian berikutnya adalah analisis konteks dan audiens. Analisis konteks dan audiens. Misalnya begini. Apa konteksnya? Dia mengucapkan tuduhan terhadap ijazah orang lain itu palsu. Dari sekian banyak temuan, ungkapan, ucapan yang ada dalam bukti-bukti dokumentasi, apakah rekaman, video, itu akan bisa dilakukan pemetaan konteksnya. Dalam waktu keadaan tertentu, dia mengucapkan apa, argumentasinya apa. Dalam keadaan di lain tempat, dia mengucapkan apa dengan bagaimana alasannya. Nah, konteksnya itu bisa dianalisis satu persatu. Misalnya, tanggal sekian, jam sekian, di tempat ini dia mengucapkan yang bermaksud tuduhan itu karena ingin mengetahui kebenarannya. Di tempat yang lain, dia mengatakan bahwa mempunyai keahlian untuk melakukan identifikasi terhadap ijazah itu palsu atau tidak. Atau di tempat yang lain juga, secara konteks ucapan tuduhan ijazah palsu itu karena ini demi masyarakat yang perlu pembuktian misalnya. Nah, itu penting sebagai satu kesatuan nanti antara teks dan konteksnya sambung apa tidak. Kemudian analisis audiens. Yang diajak bicara itu bagaimana sih? Responnya seperti apa? Kalau dalam sebuah pertemuan, yang pertemuan itu monolog, tidak ada tanya jawab, nah tentu audiennya bagaimana responnya. Nah, audien yang bagaimana itu nanti ketemu pada posisi siapa sih audiens itu, hingga bagaimana profiling orang yang mengucapkan ucapan tuduhan itu menjadi satu kesatuan analisis. Maka dalam critical discourse analysis ada yang disebut external context. Apa itu external context? Misalnya apakah ada aspek sosial yang memang ini menjadi wacana yang berkembang? Apakah ada relasi kuasa, relasi kekuasaan yang antara satu dengan yang lain itu
berdampak dari ucapan tuduhan itu atau ucapan tuduhan ijazah palsu. Nah, kemudian apakah ada relasi budaya misalnya? Atau ada faktor ekonomi nggak sih dari ucapan-ucapan itu? Itu dianalisis. Nah, kalau nanti pada eksternal konteksnya ini ketemu, maka konteks sosialnya, relasi kuasanya, relasi budayanya, faktor ekonominya, dari semua ungkapan-ungkapan itu bisa menjadi satu kesatuan analisis. Ada juga analisis sejarah, discourse historical approach. Analisis sejarah ini lebih banyak dikembangkan oleh Wodak dalam beberapa cara pandang metodologis yang memang ini menjadi satu kesatuan cara kerja. Ada 5 strategi: nominasi, predikasi, argumentasi, perspektifikasi, dan intensifikasi. 5 strategi ini lebih detail cara kerjanya. Misalnya nominasi. Nominasi itu kalau tadi contohnya adalah orang menuduh ijazah seseorang itu palsu, bisa dibuat peringkat profiling orang. Termasuk juga labeling kata per kata. Nah, kalau palsu menjadi kata utamanya, maka ijazah juga menjadi kata penyerta yang menjadi bagian dari keterkaitan antara kata palsu dengan kata ijazah. Cara kerja 5 strategi ini tentu memiliki detailing yang bisa lebih memastikan bahwa hasil daripada satu persoalan bahasa ucapan seseorang bisa diidentifikasi hingga hasilnya adalah apakah orang ini benar melakukan perkataan itu dengan motivasi apa, dengan cara apa, dengan argumentasi apa, dengan media apa, hingga kalau ini sudah bisa menjadi cara kerja linguistik forensik hingga menjadi pembuktian yang valid, maka persoalan ini bisa menjadi dasar. Kalau aspek hukumnya bisa berdampak, maka analisis linguistik forensik bisa menjadi salah satu cara kerja pembuktian dalam menghadapi persoalan-persoalan yang memang wacana ini perlu menjadi nalar kritisnya. Tetap bersama channel YouTube Linguistik Forensik.